Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, sebelum kita membahas definisi dari pembelajaran aktif ya, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu gambar di slide ini. Ada dua gambar. Gambar A itu seorang guru sedang menjelaskan gitu ya, menjelaskan sebuah materi, sedangkan gambar B-nya satu kelompok siswa itu sedang menerangkan hasil diskusinya gitu ya. Nah, kira-kira bandingkan proses pembelajaran pada gambar A dan gambar B. Apa perbedaannya? Ya, kira-kira apa ya perbedaannya? Kalau misalnya kita lihat di gambar A, seorang guru itu sedang menerangkan, ya, sedang menerangkan suatu konsep kepada siswanya. Siswanya mendengarkan gitu ya. Sedangkan yang gambar B ini siswanya mempresentasikan hasil dari diskusinya gitu ya. Nah, kira-kira dari dua kelompok ini manakah yang disebut sebagai pembelajaran aktif? Apakah yang A atau yang B? Silahkan teman-teman boleh menulis pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya apa definisi dari active learning atau pembelajaran aktif gitu ya. Ada beberapa penjelasan terkait dengan active learning atau pembelajaran aktif ini. Yang pertama adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari informasi atau memecahkan masalah secara mandiri. Jadi di sini dikategorikan bahwa siswalah yang menjadi peran atau aktor dalam pembelajaran. Dia mencari gitu ya, membangun suatu konsep atau membangun suatu pengetahuan yang dimiliki oleh siswa itu sampai dengan memecahkan masalah secara mandiri. Kemudian pengertian dari pembelajaran aktif pun di mana porsi pembelajaran paling banyak itu dilakukan oleh siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi di sini active learning itu sama dengan pembelajarannya itu berpusat pada siswa. Siswalah yang berperan sangat banyak dalam proses pembelajaran. Sedangkan gurunya itu hanya membantu, memfasilitasi dari proses pembelajaran. Bukan mengartikan bahwa siswa itu atau maksudnya guru itu berperan penting ya, tetapi hanya memfasilitasi saja, membantu, tetapi yang membangun struktur pengetahuan itu adalah siswa itu sendiri. Kemudian siswa memiliki ingatan pengetahuan yang lama jika memperoleh pengetahuan tersebut dilakukan secara mandiri. Nah, ini juga yang melatar belakangi ya adanya active learning ini, bahwa dengan siswa itu melakukan sendiri, dia aktif bergerak mencari pengetahuan sendiri ya, maka pengetahuan yang diperolehnya itu bisa dikategorikan sebagai pengetahuan yang ingatannya lama gitu ya, atau long term. Kemudian active learning ini bisa dilakukan secara mandiri maupun kooperatif. Jadi pembelajaran aktif atau active learning ini bisa dilakukan secara individual, misalnya siswa ya belajar sendiri, atau bisa secara kooperatif, berkelompok gitu ya. Nah, itu pengertian gitu ya, atau sekelumit tentang pembelajaran aktif. Selanjutnya kita bahas tentang urgensi dari active learning. Kira-kira apa sih gitu ya kepentingan dari pembelajaran aktif ini? Yang pertama adalah ceramah bukan strategi pembelajaran yang efektif. Metode ceramah yang selama ini sering digunakan dalam proses pembelajaran tradisional ya, metode ini tuh bersifatnya satu arah, di mana guru itu menjadi pusat informasi atau guru itu menjadi sumber satu-satunya informasi yang diperoleh peserta didik. Sedangkan peserta didik itu ditempatkan sebagai pendengar pasif gitu ya. Nah, metode ceramah ini kurang efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian keterampilan tinggi lainnya gitu ya, berpikir tingkat tinggi maupun kreativitas. Oleh karena itu pembelajaran saat ini gitu ya menuntut adanya perubahan paradigma tersebut. Yang tadinya ceramah itu yang identik dengan teacher center, ini berubah menjadi student center, di mana peserta didik itu menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran.
Yang kedua, pembelajaran aktif mencegah pembelajaran yang monoton. Nah, maksudnya apa? Pembelajaran aktif ini memberikan variasi ya kegiatan yang bisa mendorong peserta didik itu bisa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh siswa, misalnya kayak simulasi, kemudian diskusi, project gitu ya, kemudian pemecahan masalah, studi kasus, itu tuh menjadikan pembelajaran tuh lebih dinamis dan juga lebih hidup. Siswa tuh tidak pasif gitu ya. Hal ini dapat mencegah kebosanan yang sering muncul pada saat pembelajaran menggunakan metode ceramah. Pembelajaran yang menarik dan kreatif dan interaktif pula membantu peserta didik itu untuk lebih fokus, termotivasi, dan bersemangat dalam memahami suatu materi. Yang ketiga, pembelajaran aktif itu mendorong interaksi peserta didik untuk berinteraksi dengan peserta didik ataupun guru lainnya gitu ya. Jadi salah satu karakteristik penting pembelajaran aktif ini adanya interaksi dua arah dan juga pembelajaran kolaboratif. Jadi siswa itu nggak pasif ya, nggak sendiri aja gitu, tapi mendorong untuk siswa itu bisa interaksi antara siswa atau bahkan dengan guru gitu ya. Misalnya dengan kerja kelompok, diskusi, presentasi, peserta didik itu didorong untuk bisa berkomunikasi, berbagi pendapat gitu ya, mengutarakan idenya, gagasannya, serta bisa juga belajar dari pendapat orang lain atau sudut pandang yang dikemukakan oleh orang lain. Interaksi ini nggak hanya memperkaya pemahaman ya teman-teman, tetapi juga menumbuhkan sikap sosial karena ada interaksi tadi gitu ya, bisa saling menghargai, bisa bekerja sama bukan hanya sama guru tapi juga dengan siswa. Guru dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator saja yang membimbing jalannya interaksi agar tetap produktif dan juga terarah. Kemudian pembelajaran aktif dapat mengintegrasikan pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Nah, kita tahu semua ya teman-teman bahwa setiap peserta didik itu tuh punya pengetahuan awal yang berbeda-beda gitu ya, atau punya latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda. Pembelajaran aktif ini memungkinkan mereka tuh untuk bisa mengaitkan kemampuan awal yang dimiliki itu dengan informasi yang baru gitu. Jadi dengan kita pembelajaran aktif, siswa tuh tahu gitu kapasitas dia tuh sampai mana sih, apakah dia sudah tahu istilah-istilah atau konsep-konsep yang diajarkan di pembelajaran tersebut gitu ya. Dengan dia melakukan pembelajaran aktif, dia bisa memulai berdasarkan kemampuan awal yang dia miliki atau pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa tersebut ya. Nah, proses integrasi ini penting gitu ya agar pembelajarannya itu lebih bermakna. Nah, selanjutnya ada kegiatan mandiri mampu memberikan kesempatan siswa untuk melibatkan gaya belajarnya secara mandiri. Jadi selain berkolaborasi gitu ya, pembelajaran aktif juga bisa menekankan pentingnya kemandirian belajar melalui kegiatan mandiri seperti misalnya membaca literatur gitu, eksperimen atau merefleksi diri. Peserta didik tuh dapat menyesuaikan proses belajarnya dengan gaya belajar masing-masing gitu ya. Misalnya ada yang gaya belajarnya secara visual, auditori, bahkan kinestetik. Gaya belajar ini membantu mengembangkan kemampuan metakognitif, seperti kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan proses belajar itu sendiri. Dengan demikian, pembelajaran itu bisa berlangsung sepanjang hayat. Nah, itu ya teman-teman urgensi dari pembelajaran aktif. Oke, di sini masih berbahas tentang urgensi dari active learning ya teman-teman. Ada piramida pembelajaran yang dicetuskan oleh Edgar Dahl, di mana di sini terdiri dari dua jenis ya pembelajaran, ada pasif dan juga ada aktif. Nah, cara bacanya begini. Kalau misalnya pembelajaran itu menggunakan verbal gitu ya, seperti reading, membaca, maka menyumbangkan ingatannya itu sebanyak 10%. Jika pembelajarannya itu menggunakan hearing word, berarti mendengarkan gitu ya, maka bisa menyumbangkan ingatannya itu sebanyak 20%.
Selanjutnya gitu ya, kalau pembelajarannya itu secara visual, salah satunya adalah looking at picture, berarti melihat gambar, maka ingatan pengetahuannya itu sebesar 30% gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya siswa tersebut watching a video, berarti menonton video. Nah, dia tuh 50%. Dan juga menonton yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya dia active learning ya, active learning ini gitu. Active learning ini bisa dilakukan dengan dua cara, participating dan juga doing. Jadi siswa itu berpartisipasi atau dia melakukan gitu ya. Nah, kalau berpartisipasi misalnya berpartisipasi dalam diskusi. Nah, berpartisipasi dalam mengikuti diskusi. Berarti dia itu bisa menyumbangkan kisaran 70% gitu untuk pengingatannya. Kemudian giving a talk misalnya ya. Dia memberikan pendapatnya, idenya itu juga sama 70%. Nah, kalau misalnya siswa itu melakukan doing gitu ya, itu jauh lebih besar. Ya, misalnya dia melakukan doing dramatic presentation gitu ya. Jadi dia melakukan presentasi drama atau misalnya simulasi eksperimen gitu ya, melakukan suatu praktikum atau dia melakukan sesuatu. Nah, ini jauh lebih tinggi ingatannya 90%. Jadi, ketika pembelajaran itu dilakukan secara aktif ya, menggunakan semua indera misalnya yang doing ini, itu pembelajarannya terutama daya ingatnya itu lebih nempel gitu, lebih banyak lah ya yang terserap dibandingkan hanya dia cuma reading, membaca, apalagi dengan mendengarkan gitu ya. Itu jauh lebih kecil. Jadi berdasarkan teori ini, ketika siswa tersebut melakukan pembelajarannya dilakukan oleh siswa itu sendiri, maka daya ingatnya itu lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kemudian pengertian active learning pun adalah diartikan gitu ya sebagai memberdayakan peserta didik dengan mengembangkan seluruh potensi peserta didik sehingga mampu belajar gitu ya. Nah, di sini ada dua model pembelajaran yang aktif. Yang pertama adalah experience. Experience itu terdiri dari dua ya, ada yang doing, ada yang observing. Jadi experience kan berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman itu, oke, saya ulangi lagi ya. Jadi model pembelajaran aktif ini terdiri dari dua, yaitu experience yang artinya pengalaman, berdasarkan pengalaman ya. Nah, pengalamannya itu terdiri dari dua. Nih, saya coret-coret dulu ya. Oke. Pengalamannya itu ini ya. Ada dua, yang pertama doing, di mana siswa itu melakukan sendiri, atau observing, jadi siswa hanya mengamati aja gitu. Kemudian yang kedua dari model active learning itu adalah dialog atau dialog, terdiri dari self, sendiri, ataupun dengan dialog orang lain. Nah, kita bahas satu persatu. Experience atau pengalaman yang terdiri dari dua, pengamatan observing, di mana siswa itu melakukan pengamatan. Nah, pengamatan itu berarti menggunakan berbagai panca indera, bisa melihat gitu ya, aktivitas melihat, mengamati, bentuknya melihat. Berarti kalau melihat itu menggunakan indera mata. Kemudian merasakan. Nah, merasakan ini bisa menggunakan indera pengecap gitu ya, atau indera peraba, mendengarkan, menggunakan indera pendengaran, dan memperhatikan dengan teliti. Nah, itu juga masih menggunakan indera penglihatan gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya doing atau melakukan, jadi aktivitas belajar secara nyata, siswa melakukan sesuatu. Jadi siswanya bergerak gitu ya, bukan hanya melihat, mengamati, merasakan, tapi benar-benar semua gerak badan tuh dilibatkan gitu ya. Nah, itu experience dalam bentuk doing atau melakukan. Contohnya siswa melakukan percobaan menanam tanaman. Nah, itu kan siswa melakukan sendiri ya, dengan semua indera yang dia punya dia lakukan gitu. Nah, itu namanya experience bentuk doing atau melakukan. Nah, kemudian yang kedua ada dialog yang terdiri dari dua ya, diri sendiri atau self. Yang keduanya
adalah orang lain atau other. Nah, dialog diri sendiri ini seperti kayak bertanya pada diri sendiri tentang apa yang harus dipikirkan, apa yang dirasakan setelah pembelajaran. Contohnya, guru menanyakan kepada siswa tentang bagaimana siswa belajar pada diri sendiri, gitu ya. Kemudian kalau dialog dengan orang lain, bisa dialog dengan guru, gitu ya, dengan teman sebaya. Nah, ini contohnya tuh diskusi, ya, diskusi gitu ya, kemudian tanya jawab. Nah, itu merupakan contoh active learning yang dialognya itu atau dialognya itu dengan orang lain. Misalnya guru menyuruh siswa untuk melakukan diskusi untuk berbagai topik. Nah, ini contoh dari pembelajaran aktif. Nah, ada beberapa ya teman-teman untuk model pembelajaran aktif ini. Contohnya ada the power of two, small group discussion, boost group, jigsaw learning, snowball gitu ya, dan lain-lainnya. Jadi intinya tuh siswa tuh pembelajarannya siswa tuh aktif ya, bukan pasif gitu. Aktif bergerak, aktif berbicara, dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya model active learning ini seperti information search gitu ya, true or false, synergetic teaching, mind map, everyone is a teacher here. Nah, itu adalah contoh dari model active learning. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran aktif. Kita ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.